Empat informasi baru bagi pensiunan PNS pada pagi hari ini serta ada 10 poin penting terhadap perubahan besar skema penggajian pensiunan dan pensiun fully funded. Apakah 10 poin besar itu terkait dengan reformasi besar yang sedang dilakukan pemerintah terhadap pensiunan? Mari kita bahas di dalam video kita kali ini pada Jumat 25 April 2025. 4 informasi penting serta 10 poin reformasi besar bagi pensiunan. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan pencairan gaji pensiunan yang akan cair sekitar 5 hari lagi menjelang bulan Mei 2025. Para pensiunan diharapkan untuk segera melakukan autentikasi taspen bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi. Gaji pensiunan PNS sudah dijadwalkan akan cair setiap bulan, tepatnya pada tanggal 1. Hal ini sudah menjadi komitmen PT Taspen sebagai pengelola dan penyalur dana pensiun yang diamanahkan oleh pemerintah. Untuk pensiun perlu tahu jika Anda mendaftar sebagai kepesertaan sebelum tanggal 15 April kemarin, maka akan menerima gaji pada 1 Mei nanti. Sementara bagi yang baru mendaftar sebagai peserta pensiun di atas tanggal 15 Mei, di atas tanggal 15 April, maka belum menerima gaji pada 1 Mei 2025. Sebab berkas pendaftaran Anda baru akan diproses pada bulan Mei nanti. Untuk pensiunan PNS baru maupun yang lama akan menerima besaran gaji, yaitu masih sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024, yang mana untuk golongan 1 akan mendapatkan gaji mulai Rp1.748.100 hingga tertinggi Rp2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.100 hingga tertinggi Rp3.208.800. Dan lanjut ke golongan 3, mendapatkan gaji pokok tertinggi mulai Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600. Dan golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai Rp1.748.100 hingga tertinggi mencapai Rp4.957.100. Itu hanya gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan para pensiunan siap-siap juga setelah pencairan gaji di bulan Mei 2025. Para pensiunan juga telah disuguhkan dengan gaji K13 yang akan cair pada bulan Juni 2025. Masyarakat menantikan kabar gembira gaji K13 bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan 2025 yang akhirnya akan cair pada Juni mendatang bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pencairan gaji K13 ini akan menyentuh 9,4 juta penerima termasuk ASN di pusat dan daerah, P3K, prajurit TNI dan Polri, serta para pensiunan. Menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, gaji K13 yang akan diterima oleh para penerima terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100% untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan Hakim. Namun, bagi ASN daerah, pencairan gaji K13 akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Gaji K13 2025 akan dibayarkan pada bulan Juni menjelang awal tahun ajaran baru. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara, ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada 11 Maret 2025 lalu. Nah, itu terkait dengan pencairan gaji K13 yang akan segera dicairkan bagi ASN dan pensiunan. Kita masuk di informasi ketiga. Nah, informasi ketiga terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, bagaimana informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini? Media sosial tengah dihebohkan dengan adanya kabar kenaikan gaji. Dalam kabar yang beredar bahwa ada yang menyebutkan kenaikan itu di atas 10%,
ada yang bilang 13%, dan ada juga yang bilang 16%. Kenaikan gaji itu berlaku pada tahun 2025 ini. Apakah kabar tersebut benar atau hanya berita hoax semata? Nah, perlu diketahui bahwa gaji PNS ataupun pensiunan telah mengalami kenaikan pada tahun 2024 lalu, yang mana untuk PNS mendapatkan kenaikan sebesar 8% dan pensiunan mendapatkan kenaikan sebesar 12%, yang mana hingga saat ini aturan gaji itu masih digunakan. Karena saat ini aturan gaji bagi PNS ataupun pensiunan masih belum berubah dan masih menggunakan regulasi lama, yaitu di tahun 2024. Tidak hanya PNS, pensiunan P3K juga begitu, belum ada perubahan. Jadi dipastikan bahwa kabar kenaikan gaji ASN sebesar 16% adalah hoax. Dan kapan kenaikan gaji ini akan diumumkan, kita tunggu saja nanti informasi dari pemerintahnya, kapan kenaikan gaji ini akan mulai diberlakukan. Walaupun sebenarnya kenaikan gaji ini sudah digadang-gadang akan dilakukan di tahun 2025, hanya saja kita harus menunggu informasi resmi dari pemerintah. Dan kita masuk di informasi terakhir terkait dengan reformasi besar bagi pensiunan PNS, mulai dari single salary hingga pensiunan fully funded. Ada 10 poin penting terkait dengan reformasi besar bagi pensiunan ini. Yang pertama, wacana reformasi gaji dan pensiunan PNS. Rencana pemerintah untuk menerapkan skema penggajian tunggal, single salary, dan sistem fully funded bagi aparatur sipil negara kembali mencuat. Kedua skema ini bahkan telah dicantumkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF 2025. Poin penting yang kedua adalah Menteri Pan-RB masih tahap penyusunan dan pembahasan. Pan-RB Rini Widiantini menyatakan bahwa saat ini pemerintah masih dalam tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN. Di dalam RPP itulah nantinya akan diatur lebih lanjut mengenai penerapan single salary dan sistem pensiun fully funded. Ketiga, skema single salary, satu komponen gaji yang lebih transparan. Menurut penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara, single salary system adalah sistem penggajian baru di mana PNS hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari berbagai komponen sebelumnya, yaitu gaji pokok berdasarkan jabatan, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, atau daerah. Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat menciptakan transparansi, efisiensi, dan keadilan bagi sistem penggajian ASN. Keempat, poin keempat adalah fully funded pensiun. Berbeda dengan sistem PSU-GO yang selama ini diterapkan, sistem fully funded akan mengandalkan iuran dari take home pay PNS dan kontribusi dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Skema ini bertujuan untuk memberikan jaminan pensiun yang lebih besar dan berkelanjutan, bahkan disebut-sebut memungkinkan pensiunan PNS mengantungi dana hingga 10 miliar di masa pensiun, tergantung pada masa kerja dan gaji. Poin penting kelima, belum ada kepastian penerapan di tahun ini. Walaupun skema ini disebut dalam dokumen perencanaan fiskal 2025, Rini belum bisa memastikan apakah implementasinya akan dimulai tahun ini. Ia menekankan bahwa masih banyak hal yang perlu dibahas, terutama dari sisi teknis, hukum, dan fiskal. Poin penting keenam, jejak sejarah wacana ini dimulai dari 2022 dan 2023. Skema fully funded pertama kali muncul dalam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2022 saat rapat dengar pendapat dengan DPR. Kemudian Suharso Monoarfa selaku Menteri Bappenas kala itu kembali mengangkat isu ini pada 2023 dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Poin penting ketujuh, perubahan ini butuh kajian mendalam dan kesiapan sistem. Seperti, pemerintah perlu menyiapkan sistem IT dan administrasi baru, regulasi pelaksana seperti PP dan Permen, edukasi dan sosialisasi ke seluruh ASN, kajian fiskal dan dampak jangka panjang terhadap APBN. Poin penting ke-8 terkait dengan reformasi PNS dan pensiunan,
Tujuan utamanya adalah efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan ASN. Poin penting ke-9 adalah publik dan ASN diminta sabar dan tunggu aturan resmi. Dan poin penting ke-10, menuju sistem ASN yang lebih transparan dan berdaya saing.